Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona. Kali ini, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengenal lebih dalam tentang kebudayaan Betawi. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang rumah adat Betawi. Sejak masa prasejarah hingga abad milenial sekarang ini, rumah menjadi kebutuhan utama. Maka, etnik yang mendiami Nusantara ini membangun rumah dengan kearifan yang ada pada mereka. Etnik Betawi sebagai etnik inti kota Jakarta pun mendirikan rumah dengan arsitektural tradisional yang tumbuh dan bertahan sampai sekarang. Rumah adat Betawi merupakan akulturasi budaya dari masyarakat yang pernah mendiami wilayah Jakarta. Pengaruh tersebut berasal dari budaya lokal dan internasional. Pengaruh budaya lokal meliputi dari budaya Jawa dan Sunda. Pengaruh ini terlihat dari bentuk rumah khas Betawi yang mirip rumah joglo dari Jawa dan rumah panggung dari Sunda. Selain itu, pengaruh internasional seperti Cina, Eropa, dan Arab yang terlihat dari ornamen-ornamen pembentuk rumah seperti pada pintu dan jendela. Rumah adat Betawi memiliki karakteristik yang khas. Ciri khas dari rumah ini adalah dilihat dari teras rumah yang luas. Teras atau pendopo rumah adat Betawi memiliki makna keterbukaan pemilik rumah dalam menyambut orang baru dan tamu yang datang ke rumah. Selain itu, masyarakat Betawi juga terkenal akan pluralisme, yang mana dapat menghargai perbedaan suku maupun agama. Selain untuk menjamu tamu, teras rumah adat Betawi juga menjadi tempat bersantai keluarga. Berbeda dengan rumah modern, di mana ruang keluarga biasanya ada di dalam rumah, teras rumah adat Betawi menjadi tempat favorit keluarga untuk bersenda gurau. Di teras, terdapat kursi balai-balai dari rotan, bambu, atau kayu jati yang disebut amben. Lantai teras diberi nama gejogan, yang memiliki simbol penghormatan kepada tamu. Bagi masyarakat Betawi, gejogan ini dianggap sakral atau keramat karena berhubungan langsung dengan tangga masuk yang bernama balak suci, yakni penghubung rumah dengan area luar. Selain itu, pagar rumah yang mengelilingi rumah juga memiliki filosofis, yaitu sebagai penghalang hal-hal negatif dari luar rumah agar tidak masuk ke rumah. Rumah adat Betawi yang tercatat secara resmi adalah rumah kebaya. Namun, selain rumah kebaya, ada beberapa jenis rumah adat Betawi lainnya yang masih merupakan satu kesatuan budaya Betawi. Berikut ini merupakan jenis rumah tradisional adat Betawi yang ada pada masyarakat Betawi. Rumah kebaya disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atap yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Masyarakat Betawi biasanya membagi bagian rumah menjadi dua bagian, yaitu rumah semi publik dan pribadi. Area semi publik terletak pada bagian depan, seperti teras dan ruang tamu. Sedangkan untuk area pribadi terletak di belakang, seperti ruang makan, kamar tidur, dapur, dan pekarangan belakang. Rumah kebaya juga memiliki kamar tamu yang disebut paseban. Jika tamu tidak ada, paseban ini juga bisa menjadi tempat ibadah. Rumah panggung. Rumah panggung asli Betawi dibangun oleh penduduk baik yang tinggal di kawasan pesisir atau pantai maupun pada kawasan agraris. Pembangunan rumah panggung disesuaikan dengan kondisi dan keamanan lingkungan. Di kawasan agraris, kolong rumah panggung selain dimanfaatkan untuk memelihara hewan ternak, juga untuk menghindari dari kemungkinan serangan hewan buas. Sementara, rumah di kawasan pesisir mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kawasan agraris. Air laut yang kerap naik kala bulan purnama kerap membawa rob ke perkampungan, sehingga masyarakat setempat harus membuat rumah panggung untuk menghindari air bah dari laut. Rumah ini memiliki corak khas Betawi dengan ukiran dan motif geometris seperti belah ketupat,
titik, setengah lingkaran, atau pola siklus. Rumah gudang. Arsitektural tradisional Betawi dalam bentuk rumah gudang mempunyai pola 4 persegi panjang dari depan ke belakang. Atapnya yang berbentuk pelana tanpa tambahan jure atau atap tambahan kiri kanan menjadi salah satu pembeda dengan bentuk rumah adat Betawi lainnya. Bentuk rumah gudang sudah dibangun oleh masyarakat Betawi setidaknya pada abad ke-5 Masehi ketika kawasan itu dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara. Pembangunan rumah jenis ini semakin marak ketika penjajah Belanda membangun gudang-gudang penyimpanan rempah-rempah sebelum dibawa berlayar ke Eropa. Bila rumah gudang yang dibangun oleh pemerintah kolonial tidak memiliki pembagian ruang, maka berbeda dengan rumah gudang yang dibangun oleh orang Betawi. Rumah gudang yang dibangun sebagai tempat tinggal orang Betawi memiliki pembagian ruang sesuai dengan kebutuhannya, seperti ada ruang khusus untuk orang tua, anak, tamu, dapur, dan ruang semi publik yang ada di bangunan rumah tersebut. Rumah joglo. Jenis rumah joglo dibangun oleh beberapa etnik yang mendiami Pulau Jawa. Etnik Betawi pun membangun rumah jenis ini. Meskipun bentuk rumah joglo Betawi memiliki kemiripan dengan arsitektur rumah joglo Jawa Tengah dan Yogyakarta, rumah joglo Betawi tidak memiliki tiang penopang atap untuk membagi ruang bagian dalam. Pada rumah Betawi, bagian kamar atau ruangan dalam rumah tidak ditentukan dengan tiang penyangga atau yang dikenal dengan sebutan sokoguru di rumah joglo Jawa Tengah. Jenis rumah ini biasanya dibangun oleh tokoh masyarakat atau tetua kampung yang pada masa lalu disebut bebongkot. Seringkali rumah ini disebut juga sebagai rumah bebongkot. Jika rumah ini tidak dapat menampung masyarakat pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat lebaran, di depan rumah biasanya ditambah dengan bangunan segi empat tanpa dinding yang disebut belandongan. Itu dia penjelasan tentang rumah adat Betawi. Gimana? Udah tahu kan ada berapa jenis rumah adat Betawi? Dan rumah adat Betawi mana ya yang sudah tercatat dan secara resmi diakui sebagai rumah adat Betawi? Nah, segitu dulu penjelasan dari Ibu mengenai salah satu kebudayaan Betawi, yaitu rumah adat Betawi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga wawasan kalian tentang kebudayaan Betawi semakin bertambah dan kita semakin mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.